Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Kita bersama-sama menyaksikan diseminasi budaya positif dari modul yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Ini adalah modul keempat yang kami pelajari, dan di dalam modul keempat ini ada satu tugas, yaitu calon guru penggerak diminta mendeseminasikan atau membagikan materi yang diajarkan kepada teman-teman di sekolah. Kemudian dari kegiatan hari ini akan saya dokumentasikan untuk diupload kepada tugas di LMS. Jadi dalam agenda ini saya di sini hanya berbagi. Tidak ada sama sekali mau mengajari Bapak Ibu atau merasa yang lebih tahu, tapi kita hanya untuk membagikan apa yang saya dapatkan kepada teman-teman di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kepada materi, ada pertanyaan pemantik dulu. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Oke, siapa yang ingin menjawab ya Bu Jo? Silakan Bu Jo. Baik, terima kasih kami menanggapi dengan pertanyaan pemantik ini. Apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tentu saja tidak. Untuk mendisiplinkan siswa banyak hal yang bisa kita lakukan, tidak langsung hukuman atau sanksi. Berbeda dengan teguran dulu, nasihat dulu, teguran bahkan reward ya, karena bisa saja dengan reward menjadikan anak lebih cepat tanggap, cepat paham. Seperti itu catatan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Jo atas jawabannya ya. Jadi menurut Ibu, hukuman itu bukan salah satu cara mendisiplinkan siswa. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi dan motivasi siswa? Saya minta tolong coba Bu Magda, apa pendapat Bu Magda? Terima kasih Bu Anissa yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan pemantik yang bagian dua. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi dan motivasi siswa. Kalau menurut saya sih yang ini pemberian motivasi dan prestasi kepada siswa itu ya sangat mempengaruhi siswa juga untuk mau belajar yang tadinya malas, karena kita memberikan misalnya motivasi, terutama motivasi pujian atau berupa apa ya namanya pertanyaan, reward. Jika kamu bisa menjawab, Ibu kasih tambah nilai atau yang lainnya. Mungkin pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi dan lain sebagainya pada siswa. Itu biasanya. Terima kasih. Benar dan salahnya minta maaf. Baik, terima kasih Bu Magda. Oleh karena itu kita memang wajib sebagai guru mengetahui untuk mencari solusi apa yang menjadi permasalahan siswa baik secara pribadi maupun individu, yaitu dengan pendekatan, baik pendekatan kita secara pribadi maupun kita secara kelompok. Itu saja, terima kasih. Luar biasa ya tugas guru ya Bapak Ibu ya. Sampai kepada masalah siswa pun kita harus mencari tahu ya. Selanjutnya, apakah guru berperan sebagai teman bagi siswa? Siapa yang mau menjawab? Silakan Pak Jam. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan yang keempat ya. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Saya sangat setuju bahwa guru itu harus dapat berperan sebagai teman bagi siswa. Kenapa? Karena yang namanya teman berarti si murid tidak akan malu-malu memberikan apa yang menjadi kesulitan bagi dia. Karena kita tahu kalau berteman berarti kita teman curhat. Apa isi hati kita bisa kita sampaikan.
Namun ada garis-garis yang harus kita ingat, bahwa teman yang dimaksud di sini harus tetap kita memposisikan bahwa kita adalah teman yang lebih dewasa, artinya yang dapat menghindari jangan sampai anak itu beranggapan justru menganggap gurunya itu menjadi dapat dilakukan sesuka hatinya. Tetap kita mempunyai rambu-rambu yang menjaga wibawa kita selaku seorang guru. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ja. Berarti harus ada batas-batas ya Pak ya sebagai teman untuk siswa. Oke, itu tadi pertanyaan pemantiknya. Kemudian untuk hari ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait dengan pertanyaan pemantik tadi, yaitu tentang budaya positif di dalam sekolah khususnya, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, lalu nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu bisa melihat ada gambar kepalan tangan. Ya. Jadi di sini kita analogikan guru dengan siswa itu seperti kepalan tangan, yang mana yang mengepal tangan itu adalah siswa. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, dalam hal ini guru, mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi di sini kalau misalnya kita memberikan kepalan tangan, ada orang lain yang berusaha untuk membujuk, itu semua kembali lagi kepada kontrol diri kita masing-masing. Mau atau tidak kita membuka kepalan tangan ini, itu kita analogikan seperti siswa. Jadi baik buruknya siswa, walau gurunya sudah mencoba bagaimanapun, tetap kontrolnya kembali lagi ke siswanya itu, seperti kepalan tangan yang tadi saya perlihatkan. Nah, itu contoh paradigma pembelajaran yang awalnya dari stimulus ke respon menjadi sebuah teori kontrol. Nah, ini tadi ya, kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Mengapa? Ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan saat ada di si pemilik kepalan tangan? Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itulah kita analogikan paradigma pembelajaran yang dari stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Artinya yang memegang kontrol terhadap diri seseorang adalah orang itu sendiri. Nah, mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kita semuanya biasanya beranggapan bahwa guru adalah satu-satunya yang mengontrol murid. Padahal kembali lagi kepada analogi kepala tangan itu, bahwa murid itu sendiri juga berperan besar untuk dirinya sendiri. Nah, itu yang harus kita luruskan di sini, miskonsepsi atau kesalahpahaman bahwa yang mengontrol murid itu sepenuhnya adalah guru. Kemudian yang kedua, ada ilusi yang mengatakan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Mungkin kita menghukum siswa kita, misalnya kita jemur dengan yang lama, misalnya sampai 20 menit, apakah itu efektif untuk mereka? Nah, itu kembali lagi. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, khususnya karakter siswa. Misalnya siswa kita yang salah, langsung kita judge dia dengan, kamu ini memang dasar anak kurang ajar misalnya,
Apakah itu sudah sepenuhnya benar kita berkata itu kepada siswa? Ini misalnya Bapak Ibu, walau memang di antara kita termasuk saya sendiri pun pasti masih pernah melakukannya, maka dalam hal ini hari ini kita belajar bersama-sama. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Realitas kebutuhan setiap orang sama, berubah menjadi kebutuhan setiap anak itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal semua orang itu punya gambaran berbeda tentang suatu anak. Menurut si A, anak ini nakal. Menurut si B, ibu ini bilang anak itu tidak nakal. Nah, yang C, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, pemaksaan. Jadi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dari segala aspeknya, kenapa anak ini seperti ini. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tidak selalu anak yang berbuat buruk itu salah. Tetap ada unsur-unsur lain yang mungkin kita tidak ketahui. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kembali lagi dalam analogi kepala tangan tadi, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Lalu pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal, kalau udah dibaik-baikin gagal, kita pakai paksaan. Nah, di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya anak dan guru diajak diskusi dulu, kemudian carikan solusi bersama. Lalu model berpikir menang kalah. Kalau dia salah, dia pasti kalah. Tapi di dalam teori kontrol tidak ada yang kalah, tapi model berpikirnya menang-menang. Artinya apabila anak salah, bersama-sama mencarikan solusi, jadi tidak disudutkan. Nah, itu contohnya ya. Sekarang disiplin positif. Selama ini, disiplin dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Apakah seperti itu penerapan disiplin yang tepat? Menurut Diana Gosen dalam bukunya, saya tidak bisa membaca bahasa Inggrisnya, saya langsung saja ya. Ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada saya dijemur, bagus saya kerjain PR. Nah, itu dihindarinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau saya bisa betul 100, nanti saya pasti dipuji-puji sama Bapak Ibu guru. Jadi saya mau dapat 100 karena Bu Setio selalu puji saya. Tapi kalau Pak Jananta ngajar, Pak Jananta tidak pernah puji saya. Jadi kalau pelajaran Bu Setio, saya harus rajin-rajin biar dapat 100. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Saya harus bisa, karena tujuan saya itu belajar cari ilmu. Tanpa dikasih uang, tanpa dihukum, saya harus sadar saya mau pintar. Nah, itu salah satu nilai-nilai yang diyakini. Jadi ada 3 motivasi seseorang melakukan sesuatu, ya. Boleh slide selanjutnya? Ya, di sini ada gambar hukuman versus konsekuensi. Cara apa yang Anda pakai? Hukuman diberikan untuk membuat anak menderita setelah melakukan suatu kesalahan atau perilaku yang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Hukuman biasa diberikan untuk memberikan efek jera, bukan begitu Bapak Ibu? Lalu membuat anak kapok dan menyadari kesalahannya, tapi tidak sadar-sadar, betul? Iya. Tapi seringkali hukuman yang diterapkan melenceng jauh dari kesalahan yang diperbuat anak. Misalnya dia tidak menyelesaikan 5 soal, hanya 1 soal, hukumannya misalnya cuci WC. Apakah itu berkaitan? Ya, jadi melenceng jauh ya. Nah, itu contohnya ya. Boleh slide selanjutnya? Nah, ini contoh bentuk konsekuensi. Kalau tadi hukuman misalnya tidak mengerjakan 5 soal, kemudian di
didapat hukuman untuk membersihkan WC. Sekarang ada konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi ini anak udah tahu duluan dia akan dapat apa kalau dia berbuat kesalahan. Contoh, anak tidak mau makan siang karena asik bermain. Konsekuensinya jam makan siangnya akan kelewatan. Ia akan kelaparan dan harus menunggu hingga jam makan berikutnya. Itu karena dia telat tadi. Kemudian contoh yang kedua, anak ngotot untuk memakai gaun Princess Elsa-nya saat pergi main ke taman. Apa konsekuensinya? Ya pasti tidak nyaman karena pakai gaun, kemudian mungkin resikonya bajunya kotor dan robek saat bermain. Itu contoh konsekuensi. Nah, boleh dilanjutkan, Ustaz, ya? Oke, di sini ada beberapa tindakan guru. Mari coba kita sama-sama menentukan apakah dia hukuman atau konsekuensi. Mulai dari Bu Rika, coba bacakan yang pertama. Tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali tulisan. Saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah karena terlambat tiba di sekolah. Konsekuensi. Yang pertama, dia terlambat. Kemudian dia diberikan guru catatan 100 kali, suruh nyatat di bukunya. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Bu Rika bilang itu hukuman ya. Oke, kita lanjut ke Bu Upi untuk pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat ke sekolah. Ini merupakan hukuman. Berikutnya, tindakan guru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh mengenakan sepatu hitam seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam di sekolah. Yang ini Bu, di sekolah itu ada waktu-waktu tertentu misalnya masuk kelas buka sepatu gitu. Jadi karena dia pakai sepatu bukan hitam, dia disuruh terus-terusan pakai. Yang harus dia lepas pada saat dia belajar, dia harus disuruh pakai sebelum hukuman ya. Hukuman. Lanjut. Bukan. Lari beriringi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pencak, itu hukuman. Boleh dilanjutkan. Pelajaran PJK. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya. Jadi kita analisa sama-sama ya. Mencatat 100 kali karena dia itu terlambat, dengan tulisan saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu adalah hukuman yang langsung diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, juga hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, juga hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi karena dia merusak, dia harus mengganti, bertanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, juga sebuah konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jangan lepas-lepas sepatunya ya. Pagal Bu, panas Bu, siapa suruh kamu pakai sepatu warna putih? Tidak buat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. PJK. Mungkin pas pelajaran PJK gurunya sudah membuat kesepakatan, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat 10 menit, putaran 2 kali lapangan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, boleh dilanjutkan Bu. Nah, untuk budaya positif selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Di sini manusia
memiliki beberapa kebutuhan siswa-siswi kita juga. Yang pertama, survival atau bertahan hidup. Dalam hal ini butuh makan, butuh minum, tempat tinggal, kemudian butuh cinta, butuh kasih, sudah pasti ya, disayang. Lalu ada penguasaan, butuh pengakuan, aku yang paling hebat di kelas ini, contoh. Lalu butuh kesenangan, tertawa setelah sesuatu terjadi pada temannya yang lucu, karena ulahnya dia tertawa, merasa puas. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia juga. Kemudian butuh kebebasan, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bu. Nah, ini ada contoh kasus yang terjadi di kelas. Boleh Bu Juli bacakan? Ibu Ani mendapatkan laporan dari beberapa murid bahwa di kelas ada salah satu murid yang suka mengambil pulpen temannya secara paksa. Murid tersebut bernama Agus. Jika kalian menghadapi situasi seperti yang dihadapi Bu Ani, apa yang akan kalian lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Agus melakukan hal demikian? Boleh Juli jawab kira-kira kenapa sih dia ngambil pulpen temannya kira-kira? Udah saya membaca. Kalian. Kenapa si Agus ini suka ngambil pulpen temannya? Ada dua kali. Oke. Kalau menurut saya, kenapa? Ya, ada positif dan negatifnya. Kemungkinan yang nama Agus ini kalian tak punya pulpen. Iya. Belum beli ya itu. Atau pulpen Agus ini memang hilang juga di kelas kayak gitu. Atau tempat ada budannya sekarang di kelas. Ini kan anak suka ngambil. Mungkin salah satunya Agus ngambil aja lah gitu. Iya. Ada yang memberi pendapat lain, kenapa sih Agus Ngambil pulpen dari teman. ini terjadi sering? Ini kan ada bahasanya di situ. Karena Bu Ani mendapatkan laporan dari beberapa murid bahwa di kelas ada salah satu murid yang suka mengambil pulpen temannya secara paksa. Berarti suka. Namanya suka ini berarti kebiasaan. Nah, jadi dalam penilaian saya, si Agus ini adalah mungkin anaknya yang memang anak yang selalu ingin memperoleh perhatian dari temannya, karena dia di rumah kurang memperoleh kasih sayang, sehingga dalam pertemanan dengan teman sebayanya dia selalu mau mencari perhatian dengan temannya, yang mengambillah pulpen temannya secara paksa. Nah, karena Agus ini ya mungkin di dalam keluarganya yang tadi salah satu anak yang kurang memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena orang tuanya mungkin bermasalah atau latar belakang kehidupan rumah tangga mereka yang kurang beruntung dalam kehidupan seperti teman-teman yang lainnya. Barangkali itu saja kali. Aku ada lagi. Ada. Jelasnya. Alasan yang disampaikan oleh Bu Magda, salah satunya tadi kurang perhatian, mencari-cari perhatian karena mungkin di rumah tidak mendapatkan perhatian yang full atau maksimal ya. Oke, boleh dilanjutkan lagi Bu, kita lihat jawabannya ya sama-sama. Nah, dalam konteks disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus berbuat demikian agar diketahui kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Agus. Sebenarnya Agus ini kurang apa dia sampai dia iseng selalu hobi kebiasaan ngambil pulpen temannya di kelas. Karena memang siswa kita itu setiap pagi itu pergi ke koperasi beli pen terus, malah hilang pennya. Boleh Bu, slide-nya. Berarti untuk pendekatan lainnya ada. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena memang ia tidak memiliki uang untuk membeli pulpen, mungkin uangnya itu sudah dibelikannya makanan karena lapar, maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi Agus ialah bertahan hidup atau survival tadi ya. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang diperhatikan oleh temannya, tadi yang seperti Bu Magda bilang,
Maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi Agus adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nanti dipanggillah dia sama wali kelasnya, dipanggillah dia sama guru BK-nya, ditanya-tanya terus itu lagi anaknya. Nah, ibu di sini memperhatikan ya bu. Akhirnya si Agus pun dapat perhatian. Dah senang lagi Agus tuh, besok dia curi pen lagi. Lanjut tuh. Sia-sia gitu. Nah, yang ketiga, apabila jawaban Agus karena dia merasa hebat, saat anak merasa takut akan perbuatannya, dia kerampas, dia kuat, kawannya pun takut. Hebatnya si Agus karena dia diakui kalau dia di kelas itu paling berkuasa. Apakah ada siswa kita yang seperti itu, Bapak Ibu? Ya, itu salah satu contoh ya motif si anak melakukan suatu kesalahan. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena ia bosan dengan pulpen yang dimilikinya, warnanya cuma warna hitam sama biru, punya kawannya ada merah, hijau, ada kelap-kelipnya, diambilnya lah punya temannya itu yang cantik itu. Maka Agus merasa ia akan memenuhi kebutuhan kebebasan, yaitu kebebasan akan pilihan dengan cara mengambillah punya teman yang lain. Nah, itu salah satu contoh. Ada satu lagi sepertinya Bu. Nah, apabila jawaban Agus karena ia iseng aja dan senang melihat wajah temannya yang kesal, pulpennya diambil, ya terpelayan sekarang, maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi Agus ialah kesenangan. Senang menderita atas penderitaan orang lain. Mungkin dari lima motif perilaku ini pernah dialami oleh anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Kita yang lagi untuk analisa. Dalam tugas Bapak Ibu begitu berat sekali ya. Satu kasus ada 5 kemungkinan motif yang dilakukan. Boleh dilanjut Bu? Nah, ini tadi berkaitan dengan kasus tersebut yang kita harus mengetahui kebutuhan dasar siswa kita. Maka kita sebagai guru memiliki 5 posisi. Nah, pertama menurut Diana Gosen itu kita bisa menjadi penghukum. Mungkin kita semua pernah melakukan atau sebagian dari kita pernah menghukum siswa kita. Kemudian kita pernah membuat mereka merasa bersalah. Gara-gara kamu hari ini ibu ngomel nggak belajar. Gara-gara kamu suka keluar kelas ngomel 2 jam habis. Terus sebagai teman sama anak-anak yang lain, ayo bapak ayo nak kerjakan tugasnya, bantu lah ibu ini, udah ibu capek, di sekolah capek tadi gara-gara kalian. Nah itu lebih akrab bahasanya dengan siswa ya. Jadi posisinya sebagai teman, kemudian ada sebagai pemantau. Hari ini kau udah terlambat sekali, kemarin juga sekali, berikutnya lagi terlambat. Dipantau terus siswanya itu, contoh posisi kontrol guru. Kemudian sebagai manajer, namanya manajer itu banyak gak tugasnya? Banyak. Jadi kalau manajernya artinya hari ini kamu harus ngapain, udah berencana apa, untuk berikutnya kegiatannya apa, besok jangan sikap seperti ini lagi. Nah, refleksi. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini udah pernah melakukan posisi kontrol guru yang Anda? Apa boleh 1 aja, boleh 2, atau ada yang lebih? Kalau Bu Rika sejauh ini udah berapa posisi kontrol yang dilakukan sebagai guru? Untuk posisi kelimanya sih kayaknya tidak semua lah ya. Soalnya posisi saya pun kayak penghukum ya, penghukum tidak terlalu banyak sih saya menghukum siswa. Terkadang saya melihat muka siswa itu udah keras duluan, saya tiba, saya merasa tidak tega nak menghukumnya. Semakin saya menghukum siswa itu semakin sedih saya dibuatnya. Ya, pernah saya marah pada siswa itu nangis setelah marah. Nah itulah baperan saya. Jadi untuk menghukum itu agak berbeda. Iya, saya nangis Pak, pernah S9B alumni waktu itu, pernah di 9A juga atas nama Nala yang dia pernah saya waktu itu Bu Zulia dikasih balsam. Saya gimana ya, merasa gagal lah mendidik seorang siswa yang memang sebelumnya bersama saya gitu, yang juga dekat dengan saya, kok tiba-tiba seperti itu, nangis saya. Oke. Untuk membuat rasa bersalah pernah juga, terkadang ucapan yang
saya sampaikan ke anak, tiba-tiba saya berpikir, oh ternyata ucapan saya salah. Tapi saya juga sama siswa tetap meminta maaf, meskipun guru itu menjadi contoh ke siswa, tetap saya minta maaf kepada siswa jika saya melakukan kesalahan. Nah, untuk memantau, untuk teman bisa juga menjadi teman. Tapi terkadang anak-anak ini ceritanya berbeda. Ya, di rumah pun diceritakan ke saya, meskipun saya kurang dalam cerita menguasai cerita antar keluarga, di dalam keluarga itu kurang, ada beberapa. Nah, untuk memantau juga tugas seorang guru sih, memang harus selalu menjadi pantauan, ya, harus menjadi awalnya itu harus kita pantau. Nah, untuk manajer ada pasti ada. Nah, untuk manajer di sini tadi Bu Nisa mencontohkan apa ya Bu? Ya, saya lupa. Nah, pernah juga tapi berujung mencari solusi, endingnya itu tidak kesampaian. Ya, terkadang seperti itu. Tapi sudah berusaha dilakukan, meskipun hasilnya belum maksimal ya. Jadi itulah tadi 5 posisi kontrol seorang guru ya. Kalau kita cuma menerapkan sebagai teman, rasanya tidak baik juga. Kalau kita sebagai penghukum juga tidak baik. Nah, dari kelima posisi kontrol guru ini, menurut Bapak Ibu, posisi mana yang paling terbaik? Kalau manajer itu juga bisa merangkap sebagai pemantau ya. Betul Bapak Ibu? Ya. Iya. Boleh dilanjut Bu, selanjutnya. Tadi ada contoh nih Bapak Ibu ya. Ini ucapan kita kepada siswa apabila siswa kita ada berbuat suatu kesalahan di kelas, kita mengucapkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira untuk ini posisi apa kira-kira Bapak Ibu? Guru mengatakan ke siswa, saya kecewa sekali dengan kamu gara-gara kamu. Nah, kira-kira posisi apa guru di sini? Pembuat rasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukan ini. Kamu tidak pernah benar, dia tegaskan. Kita lihat nanti ada jawabannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, siapa yang sering seperti itu? Ada? Ya, saya juga pernah ya. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Maksudnya dapat plus hari ini? Ada pembuat rasa bersalah, penghukum, kemudian manajer, pemantau, teman. Apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini? Kemarin kamu udah dapat bintang, sekarang kamu dapat bintang lagi? Dapat plus? Manajer? Oke, lanjut lagi kita lihat. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa solusi dari kamu? Dia meminta solusi dari anak, kesadaran anak sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir. Salah? Atau gurunya udah mantau awal-awal dari awal sampai akhir anak ini terus mantau ya. Oke, boleh dilanjut saja. Kita lihat. Bentar lagi, coba ya. Jadi, kalau tugas guru sebagai pemantau itu kaitannya dengan sebuah peraturan, kemudian ada konsekuensi. Kalau misalnya, tidak bisa datang awal lagi, besok siap-siap. Nah, kalau manajer dia mengaitkan nilai-nilai. Contohnya, kamu ada punya keyakinan kelas nggak? Ada apa? Salah satu contohnya bertanggung jawab Bu. Nah, kira-kira hari ini kamu udah tidak piket, melanggar keyakinan kelas nggak? Iya. Nah, apa solusinya untuk memperbaiki ini? Nah, itu kalau manajer
nilai-nilai dan usaha untuk memperbaiki. Boleh di slide Bu? Oh tidak ada, berarti tadi itu ya. Boleh dikembalikan slide yang tadi. Nah, nih, kalau saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berasa bersalah. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang lagi hari ini? Kemarin sudah dapat, hari ini mau dapat lagi. Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa rencana ke depannya? Itu adalah manajer. Kamu selalu yang paling terakhir juga pemantau ya. Gurunya memantau tingkah laku murid kemarin. Oke Bu, boleh di-set. Nah, budaya positif berikutnya ada keyakinan kelas. Tadi kita udah singgung sedikit tentang hukuman dan penghargaan. Sekarang keyakinan kelas. Kenapa yang kita buat di kelas-kelas itu keyakinan atau kesepakatan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang mau bantu jawab? Kenapa kita harus tulis kesepakatan atau keyakinan? Kenapa bukan peraturan kelas? Baik, saya menanggapinya. Kalau dikatakan peraturan, kalau tidak dilakukan ada hukuman, sanksi dalam kelas. Sedangkan kalau keyakinan, yakin itu menjadi hal yang baik, positif sehingga menjadi lebih menyenangkan kelas. Itu. Ya kalau peraturan tuh kesannya gimana ya? Kalau keyakinan itu lebih secara sama-sama ya. Jadi kalau memang peraturan itu biasanya satu arah dari gurunya yang mengeluarkan. Tapi kalau keyakinan antara kita dengan siswa sama-sama. Bahkan kita biasa ngajak siswa untuk kasih tanda tangan di setiap keyakinan yang kita buat. Harapannya juga karena dia juga ikut berpartisipasi membuat keyakinan, dia bisa menerapkannya di kelas. Nah, seperti contoh harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Itu kan peraturan yang sudah ada. Lalu kita harus mematuhi 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan ada peraturan harus datang tepat waktu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik di dalam, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena kalau peraturan itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus. Tapi kalau keyakinan itu kita sama-sama menyepakati. Kalau ini boleh nggak kalimatnya kita sama-sama buat ini? Oke. Bisa dilanjut Bu? Oke, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar maupun agama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, bukan dari luar, tapi dari dalam keyakinannya sendiri. Seseorang akan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Baik, di sini ada tulisan. Kita lihat di lajur sebelah kanan dan lajur sebelah kiri, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Contoh ya, datang tepat waktu mengucapkan salam, dan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kira-kira antara lajur kanan dan lajur kiri yang mana kesepakatan kelas? Kami guru murid saling menyayangi atau datang tepat waktu mengucapkan salam? Ya, keyakinan kelas itu menyisipkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Keyakinan? Oke, coba menjaga kebersihan sekolah atau kami murid yang semangat belajar. Nah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Keyakinan atau bukan? Kesepakatan atau bukan? Ya. Aktif dalam pembelajaran. Kesepakatan juga. Kemudian tertib, ya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Natural, ya. Kalau saya lebih setuju juga ya,
tertib dalam pembelajaran, tertib itu juga sebuah kesepakatan bersama ya Bapak Ibu ya. Karena kesepakatan kelas itu sudah dibuat oleh guru dan siswa, atau tidak sebaiknya kita tidak usah lagi menuliskan kami guru dan siswa, atau langsung kepada nilai-nilai kebajikannya aja. Nah, ya, ya. Baik, kemarin waktu zaman kompetisi, kalau yang kemarin itu belum sempat didokumentasikan keyakinan kelas yang kita buat bersama siswa. Siswa juga ikut menandatanganinya supaya dia merasa dia juga ikut menyepakati yang sudah dibuat di kelas. Baik, lanjut. Nah, ini tadi sudah kita bahas motivasi perilaku manusia, dan itu ada 3. Ada yang dari eksternal dan ada dari internal. Yang tadi untuk menghindari hukuman, maka dia melakukan sesuatu yang diperintahkan. Kemudian dia ingin mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga itu motivasi dari dalam, yaitu menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang diyakini. Misalnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan kesalahan. Karena jelek, jadi saya tidak akan melakukan itu. Memberikan hukuman, memberikan imbalan, itu juga salah satu bentuk disiplin yang diberikan guru. Cuman kalau imbalan, biasanya siswa itu tidak dalam jangka panjang mereka biasanya. Di SMP dulu rajin-rajin gurunya kalau kita betul dikasih hadiah. Sedangkan di SMA itu tidak ada satu guru yang mau kasih hadiah. Dalam waktu SMA tidak usah rajin-rajin kayak di SMP. Nah, itu contoh salah satu imbalan itu untuk jangka panjangnya agak susah kita terapkan. Tapi kalau dari dalam dirinya yang ketiga itu tujuan disiplin positif dari internal itu dia merasa ingin menghargai dirinya sendiri untuk lebih baik. Nah, saya rasa itu akan tetap konsisten akan sampai dia sudah lulus sekolah ya. Baik, boleh dilanjutkan Bu. Nah, sekarang disiplin budaya positif selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan yang ketiga ini ada restitusi. Kita akan pahami restitusi bersama. Jadi dalam restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan untuk tindak lanjut. Jadi restitusi ini biasa dikenal dengan segitiga restitusi. Saya akan contohkan satu video tidak panjang, sekitar 5 menit lebih. Ini tentang kasus siswa melakukan kesalahan dan bagaimana gurunya mencoba untuk bersama siswa menyelesaikan masalah. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Mira, kamu tahu nggak kamu dipanggil Pak Andi ke sini kenapa? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Loh, kemarin kamu masuk kan? Iya Pak, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Mira, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Andi pun juga sama. Namun, setiap kesalahan pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasanmu kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk Pak, soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran mengantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau kamu masih ingat, apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum Pak. Nah, kalau belum, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perbuatanmu itu? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, berarti kamu sudah tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira apa solusi yang kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahanmu? Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas.
Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Andi dan akan saya kumpulkan besok. Baik, saya apresiasi atas tanggung jawabmu. Nah, lakukan dengan baik. Terus ini kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Pak Andi, permisi. Ya. Hari Sabtu kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya Pak, soalnya saya kemarin buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi piknik ke Malang Pak. Pak, piknik itu hal yang mengasihkan. Pak Andi juga ingin piknik. Tapi, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Nah, kita kan punya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perbuatan itu? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, berarti kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kan? Nah, selanjutnya kira-kira apa solusi yang terbaik buatmu? Saya bisa meminta izin kepada pembina pramuka Pak. Selain itu, mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu baru ikut ajakan ayah Pak. Nah, berarti kamu sudah tahu solusinya. Berarti kedepannya kamu bisa menerapkan peraturan sekolah kita sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat. Ya Pak, insya Allah akan berusaha lebih tertib lagi. Baik. Saya setuju karena anak jika langsung diberi hukuman akan menimbulkan rasa tertekan dan tidak mau sekolah. Dengan cara ini kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita sendiri. Ya, saya setuju. Karena kalau dihukum langsung bisa membuat siswa trauma dan malu. Dengan cara ini, kita bisa memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Langkah pertama itu kita tidak perlu langsung menjudge kesalahannya. Kita stabilkan dulu identitasnya yang salah itu dengan berkata bisa, tidak ada aman. Juga tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu akan lebih tertarik untuk kita bersama-sama menyelesaikan masalah. Nah, itu salah satu contoh menstabilkan identitas si anak yang salah itu. Boleh dilanjut? Nah, untuk validasi kesalahan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu, baru kita akui dia salah. Yang tadi itu ada untuk power, kekuasaan, kebebasan, cinta, bertahan hidup, kesenangan. Nah ya, contoh yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari yang salah ini, yang tadi ini. Tapi apakah kamu mau melakukannya? Nah itu contoh, kita mengakui kalau dia salah. Lalu kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Nah disitulah akan terkuak kebutuhan apa yang sebenarnya yang diperlukan dari kesalahan itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih positif. Misalnya dia tadi itu marahin temannya gara-gara temannya pakai barangnya tidak berkabar, tapi marahinnya dengan mukul. Tidak usah seperti itu, kita tambah sikap yang lebih baik lagi. Boleh kita validasi kesalahannya. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Mungkin dengan memukul dia memenuhi kebutuhan power atau kekuasaan ya. Oke, silakan dilanjut Bu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini yang terakhir. Setelah anak melihat kesalahannya, kita hubungkan dengan norma sosial maupun keyakinan-keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas. Apa ya nilai yang sudah kita sepakati bersama? Bertanggung jawab Bu, saling menyayangi. Nah, kira-kira tadi itu kamu udah menyayangi temanmu belum dengan berkelahi? Belum Bu. Apa keyakinan kelas yang kamu lakukan?
Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi anak diajak melihat kembali kesepakatan yang sudah direncanakan bersama. Nah, Bu. Nah, ini tadi ya, kita sudah membahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi bentuk pendisiplinan kita kepada anak. Kalau hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan supaya dia tidak kena hukum. Dia mencoba untuk tidak mengakui. Siapa yang ngambil pulpen, tidak ada yang mengaku, padahal ada, karena tadi itu takut dengan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan, karena dia udah tahu seandainya saya ngoyakkan buku teman, saya harus ganti. Kalau restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah, karena tadi kita bersama-sama menanyakan kembali keyakinan kelasnya, kita ajak untuk apa rencana tidak lanjut selanjutnya. Hukuman mencoba mengontrol anak dengan kekuatan negatif, membayar impas kesalahan. Kamu tidak kerjakan PR, kamu kesalahannya bersihkan halaman. Konsekuensi kedua yaitu mencoba mengontrol anak dengan perbuatan positif. Untuk restitusinya yaitu anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Untuk hukuman yang berikutnya, dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Untuk konsekuensinya, kehilangan hak waktu jeda seorang diri, time out, penahanan, detention. Untuk restitusi, murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Untuk hukuman, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Untuk konsekuensinya, sudah diketahui masuk akal. Untuk restitusinya, berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, paham. Nah, itulah tadi intinya ya. Baik hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Langkah baik mana yang akan kita ambil kembali lagi kepada Bapak Ibu semua ya. Kalian bisa. Nah, ya itulah tadi ya. Diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menerapkannya di sekolah yang kita cintai ini. Udah ada yang ditanyakan atau tidak bisa bertanya atau cukup lah ya. Kita bisa sharing kawan-kawan lain juga bisa menjawab. Ani bertanya nih guru penggerak Bu Adisa, umpama nih anak kan sering terlambat datang ke sekolah, lambatnya itu nggak lama, semenit 2 menit atau sampai 5 menit, tapi anak misalnya biasanya ditahan di depan itu lalu diadili, ibarat bahasa kasarnya pada guru yang piket hari itu, lalu anak diberi sanksi hukuman misalnya nyapu, menyiram tanaman, mencabut rumput, apakah itu diperbolehkan? Kalau untuk zaman sekarang, kalau misalnya kita mengikuti apa yang disampaikan Ibu Adisa, anak zaman sekarang itu terutama di sekolah itu kayaknya benar-benar dikasih kemerdekaan. Nah, jadi yang mau saya tanyakan itu tadi masalahnya, masih bolehkah memberikan hukuman kalau misalnya anaknya terlambat, nyiram bunga, cabut rumput dan lain sebagainya? Oke, itu saja. Nah, itu termasuk hukuman atau apa tadi? Konsekuensi atau restitusi. Nah, itu ada BK nih. Aduh, berapa Pak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Mabda bahwa masih ada anak-anak kita yang sering terlambat dan ada yang kena sanksi atau ditahan di depan untuk menyapu, menyiram bunga atau memungut sampah. Itu sebenarnya itu kalau saya pribadi juga bertentangan mengapa kita menghukum siswa. Itu memang tidak boleh kalau dalam zaman kurikulum merdeka, tapi ada alasan tersendiri mengapa memberi hukuman. Itu mengapa? Karena itu termasuk melanggar tata tertib sekolah yang sudah disepakati di sekolah kita. Apabila kita masuk di sekolah adalah jam 6 atau jam 6.45. Jam 6.45 itu sudah harus berada di lingkungan sekolah. Tapi anak kita kadang jam 7 itu masih ada di luar. Dan ada yang jam 7:15 kadang baru datang ke sekolah. Sehingga udah selesai menyanyikan Indonesia Raya itu baru datang. Karena saya sadar sendiri, saya juga sering menghukum siswa apabila datang terlambat. Itu mengapa saya lakukan? Karena pertama, itu melanggar tata tertib sekolah yang sudah kita sepakati di sekolah kita. Yang kedua, itu memberikan efek jerah ke siswa tersebut. Jangan sampai siswa tersebut terlambat kembali. Karena bapak dan ibu guru tugasnya bukan menghukum siswa yang terlambat saja, karena kita juga ada yang masuk jam pertama atau ada kesibukan yang lainnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau anak tidak diberi sanksi, besoknya akan terulang lagi. Oh, saya terlambat tidak dihukum, besok saya gitu lagi. Makanya itu saya terapkan, itu termasuk hukuman yang ada dasarnya, yaitu melanggar tata tertib sekolah. Terima kasih. Saya menambahkan, untuk kasus ini siswa terlambat karena ini peraturan. Kalau peraturan ada hukuman, itu wajar. Segala apapun nama di dalam kehidupan sehari-hari, peraturan melanggar pasti ada hukuman atau sanksi. Jadi adanya sanksi atau hukuman pada siswa yang terlambat itu saya benarkan. Kalau saya pribadi benar, tergantung sanksinya tidak juga sampai memberatkan. Seperti itu. Diketahui dulu alasannya terlambat berapa kali, alasan-alasan itu yang kita cari sehingga nanti menjadi solusi. Terima kasih. Baik ya, jadi jawaban dari Bapak Ibu semua itu semuanya benar, tidak ada yang kita salahkan. Artinya kita melakukan suatu hal, tindakan ada dasarnya dan tujuannya untuk apa. Kembali lagi tadi juga yang dikatakan Gus, memang sebagai guru posisi kontrol kita itu harus mencari tahu alasannya apa mereka terlambat. Apakah memang bangun kesiangan, apakah memang subuh-subuhnya harus bantu orang tuanya jualan, atau harus menunggu ibunya di rumah sakit gantian. Nah, itu semua menjadi pertimbangan. Kembali lagi posisi guru, guru pernah melakukan 5 posisi sebagai penghukum, merasa bersalah, kemudian teman, manajer. Tapi kembali lagi, kalau bisa semuanya kita seimbangkan. Manajer itu adalah posisi guru yang paling terbaik karena mencakup semua posisi sudah termasuk ya. Nah, satu lagi tadi, memang hukuman itu bisa dengan tujuan membuat efek jerah. Tapi tadi itu dengan jangka pendek untuk di lingkungan sekolah kita menerapkannya. Kalau dia udah memasuki jenjang ke SMA, belum tentu guru di SMA-nya juga seperti kita misalnya kan, yang tidak datang tepat waktu, bisa saja dibiarkan. Nah, bisa jadi perilaku anak kembali lagi ke mode awal yang semulanya. Nah, di sini tidak apa-apa. Kalau di SMP bolehlah. Nah, itu jadi untuk jangka panjangnya kembali lagi ke nilai intrinsik yang ada di dalam diri siswa. Siswa yang memegang penuh kontrolnya seperti genggaman tangan yang saya contohkan di awal. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, karena kita sudah melewati sesi tanya jawab, maka saya rasa
rasa diseminasi budaya positif untuk modul 1.4 cukup sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu datang walaupun harus mengorbankan 1 jam dibanding dengan yang lain. Semoga apa yang kita pelajari sama-sama ini bermanfaat. Amin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.